Pesan saya kepada tim penyempurnaan tafsir Kemenak, karena ini mewakili negara, satu tentu harus hati-hati. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Lajnah Pentasihan dan Mushaf Al-Quran tengah mempersiapkan penyempurnaan produk Al-Quran dan tafsir terbitan Kementerian Agama. Tim penyempurnaan yang diketuai oleh Profesor Darwis Huda MSI melakukan audiensi dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar pada Senin 14 Juli 2025 di Jakarta. Dalam arahannya, Menteri Agama menegaskan bahwa tafsir Kementerian Agama harus menjadi sumber informasi sekaligus menjadi sumber konfirmasi. Beliau juga mengingatkan agar proses penyusunan tidak bergantung pada kecerdasan buatan. Ia menekankan pentingnya kejujuran akademik dan ketulusan hati dalam menulis tafsir. Sementara itu, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha yang hadir sebagai anggota tim mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Karena produk tafsir Kementerian Agama mewakili negara dan menjadi rujukan utama umat, maka harus disusun secara teliti dan penuh tanggung jawab. Ayat-ayat tentang fikih juga menjadi perhatian khusus. Penafsirannya harus dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Pesan saya kepada tim penyempurnaan tafsir Kemenak, karena ini mewakili negara, satu tentu harus hati-hati. Kedua, fakta bahwa beberapa penafsiran yang beredar di Indonesia ketika ada banyak perbedaan, tentu orang akan merujuk ke Kemenak. Jadi saya mohon tim lebih hati-hati, lebih menjaga validitas data, otentik, komprehensif. Pada tahun ini, tim berencana akan menyelesaikan kajian penyempurnaan untuk 3 juz pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya kepada tim penyempurnaan tafsir Kemenak, karena ini mewakili negara, satu tentu harus hati-hati. Kedua, fakta bahwa beberapa penafsiran yang beredar di Indonesia ketika ada banyak perbedaan, tentu orang akan merujuk ke Kemenak. Jadi saya mohon tim lebih hati-hati, lebih menjaga validitas data, otentik, komprehensif. Ketiga, karena ayat Al-Quran itu dengan bahasa Arab, maka penafsiran yang lebih mendekati kebenaran adalah yang ditulis ulama-ulama dulu, dengan sedikit kalau terpaksa dimodifikasi dengan ilmu-ilmu usul fikih, sehingga kelihatan Al-Quran menjawab tantangan zaman. Misalnya wadarul ba' mungkin artinya ketika sudah mulai adzan Jumat tinggalkanlah perdagangan. Tentu maksudnya perdagangan adalah semua yang mengganggu datang ke masjid atau ke Jumatan, sehingga kata ba' itu memasukkan kulla syahilin anil Jum'ah. Itu juga penting sehingga nanti semua ayat-ayat yang menyebut satu kasus kita bisa mengkiaskan, menganalogikan dengan kasus-kasus yang lain, sehingga Quran benar-benar hudal linnas, benar-benar syifa, benar-benar obat. Yang terakhir, kita harus menekankan ayat-ayat yang mengarah ke moderasi Islam atau ke toleransi. Misalnya ayat wa injana holisalmi fajnalaha wa tawakkal ala Allah. La yanhaakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Daripada kita moderasi tanpa basis dalil, mendingan moderasi dengan basis dalil sehingga hidup kita tetap religi, meskipun bersama dengan itu menjaga kemajmukan, menjaga kebinekaan. Selama ini ketentraman Indonesia adalah dipandu misalnya oleh ayat lakum dinukum waliyadin, ayat-ayat wa injana holisalmi fajnalaha wa tawakkal ala Allah. Kalau mereka suka damai, ya kita harus suka damai. Jadi saya mohon tim juga serius menerjemah ayat-ayat fikih, karena kadang Quran hanya cerita mujmalnya saja, kayak wa antajma'u bainal ukhtain. Padahal kita tahu yang diharamkan adalah mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, tidak hanya ukhtain. Begitu juga ayat-ayat misalnya Nabi Lut cerita haula ibanati humna adharulakum fattaquwa la tukhzuni fi dhaifi. Ketika ada penyimpangan seks, orang suka homoseksual, Nabi Lut bilang lelaki jangan suka laki-laki, normalnya kalian
itu suka perempuan. Tapi yang dimaksud adalah suka perempuan kemudian menjadi halal lewat nikah. Tapi Quran hanya bilang haula ibanati hum ba'dharulakum. Jadi apapun umumnya Quran atau mujmalnya tetap harus dikawal dengan perangkat fikih sehingga menjadi halal sesuai aturan fikih. Kalau tidak ya hanya dikira pembenaran terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab itu kepastian-kepastian fikih itu harus menyertai di footnote atau di catatan-catatan tambahan sehingga tidak melahirkan salah paham. Itu juga otomatis harus satu paket. Kalau enggak ya tadi. Jadi misalnya ayat-ayat faktulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum itu kan kesannya ekstrim. Bunuhlah orang musyrik kapan saja kamu ketemu. Itu di tafsir Senawawi al musyrikin khosotan yang ada kasus tertentu. Mereka merangi kita, mereka jadi tetap merujuk qatilul ladzina yuqatilunakum udina lil ladzina yuqatalun, yang dibolehkan itu posisi yuqatalun, kita diperangi kita, sehingga tetap menemukan logikanya ketika ada ayat-ayat menyuruh kita perang karena qatilul ladzina yuqatilunakum udina lil ladzina yuqatalun, sehingga kita tetap tidak ekstremis tapi ya realistis. Ketika kita dulu dijajah Belanda, dijajah kolonial, tentu perang saat itu yang menemukan momentumnya sama seperti udina lilladzina yuqataluna bi annahum. Jadi ya jangan moderasi yang mengharamkan tadi kital, ya jangan terus kital padahal masih bisa ada mediasi. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.